Udah. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat anugerah-Mu sepanjang hari ini dalam hidup kami. Kami bersyukur kami boleh menikmati Engkau dalam hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih kasih-Mu melimpah di dalam hidup kami. Hidup-Mu memenuhi seluruh kehidupan kami. Malam hari ini Engkau mengumpulkan kami bersama-sama di hadirat-Mu. Semuanya karena kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Bapak, Engkau Allah yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami di tempat ini. Engkau Allah yang terus menuntun memimpin kami untuk kami terus boleh mengalami Engkau Allah yang nyata itu dalam hidup kami. Kami boleh menerima setiap perkataan-perkataan-Mu dalam hidup kami. Sebab perkataan-Mu itu yang menjadi kehidupan, yang menjadi kekuatan, yang menjadi sukacita dan damai sejahtera dalam hidup kami. Dan firman-Mu itu landasan kehidupan kami setiap hari untuk kami boleh menjalani hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Kami memulai persekutuan kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan kasih Tuhan, si Tuhan tak bercara, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Mari kita dengarkan pujian ini dari awal. Katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga,
Tuhan tak bersyarah, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
sekalipun tubuh, sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Katakan sekalipun tubuh, sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. melayani Mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan, sampai ku dapat mahkota sampai ku dapat mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami terus mau mengiring Engkau seumur hidup kami. Bahkan selama-lamanya kami mau mengikuti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sukacitamu berlimpah di dalam kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami tetap bersyukur apapun yang terjadi dalam hidup kami. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, terus nafas sujud menyembah. Akulah menantikanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, tetap agung dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, dapat menyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, tetap Kau Tuhan Rajaku. Mari kita adakan pujian ini dari awal. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, oh, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku,
Kita mau terus hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Ragu-ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Karena kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita dengar pujian ini dari awal. Karena ku ragu Akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus, kaulah raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. denganmu Tuhan, Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau terus yang membawa kami untuk terus berjalan bersama dengan Engkau di dalam perjalanan hidup kami. Engkau Allah yang terus menyempurnakan kehidupan kami setiap hari.
seluruh hidup kami terus dibersihkan dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan hidup kami setiap hari terus Engkau sempurnakan seperti yang Engkau kehendaki atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Katakan ku kagumi. Ku kagumi Caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Mari kita naikkan pujian ini dari awal. Katakan ku kagumi. Ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Engkaulah yang terus berjalan bersama dengan kami di setiap cerita hidup kami, setiap hari Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kesabaran. Terima kasih buat kasih-Mu. Sekali lagi katakan, ku kagumi caramu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Engkaulah yang kami andalkan. Yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu.
Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kaulah yang kami percaya. Kau yang ku percaya di segala musim. Kau yang ku percaya. Kau yang ku percaya di segala musim. Sekali lagi katakan, kau yang ku percaya. Percaya di segala musim hidupku. Kau yang Ku percaya di segala musim hidupku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur malam hari ini untuk anugerah-Mu. Kembali kami boleh bersekutu dengan firman-Mu, dengan Engkau sendiri Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami terus merasakan Engkau ada di antara kami. Engkau yang sudah datang, oh menghakimi, mengajar, mendisiplinkan kami. Bahkan Engkau menyempurnakan kami, supaya kami boleh masuk ke dalam kerajaan. Pujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami siapkan hati kami mau tenangkan hati kami, pikiran kami, perasaan kami, supaya kami dapat memperoleh hidup daripada Engkau sendiri. Pujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan Amin. amin. Oke, sekali lagi shalom semua. Mana? Mana Dek Ke? Dek Ke ke toilet ternyata. 1, 2, anak mudanya itu di depan itu. Oke, baik. Oke, baik. Tuhan, sekali lagi shalom semua. Selamat malam. Oke, baik. Puji Tuhan ya. Saya percaya setiap hari kita boleh merasakan kasih Tuhan. Merasakan pemeliharaannya ya. Hei, sebentar ya. Baik, oke. Saya share screen ya. Jadi satu-satunya cara bagi seseorang untuk mencapai kasih sejati kepada Tuhan. Kenapa ya? Yang situ.
Satu-satunya cara bagi seseorang untuk mencapai kasih sejati kepada Tuhan adalah dengan memalingkan hati mereka kepadanya, yang juga merupakan hal pertama yang harus orang lakukan sebagai salah satu ciptaannya. Oke ya. Perlu ini kan berulang-ulang ya. Saudara camkan di hati saudara ya. Sudah waktunya saudara memalingkan hati saudara kepada Tuhan. Kalau saudara lihat ya, perkembangan sekarang ya begitu ini sekali ya, cepat sekali saudara. Jangan sampai terlambat gitu ya. Jangan sampai terlambat membangun hubungan dengan Tuhan, karena Tuhan satu-satunya perlindungan. Ya, apa saja bisa terjadi di depan kita gitu. Serba tidak menentu semua gitu. Jadi ada musim yang baru ya, zaman yang baru yang sedang dimasuki oleh seluruh dunia. Ya, jadi saudara sekali lagi, segeralah palingkan hatimu kepada Tuhan. Segeralah berdamai dengan Tuhan gitu, siapapun. Ya. Segeralah membuat langkah-langkah praktis gitu. Bagaimana engkau terlepas dari jerat dunia ini gitu. Jadi melarikan diri dari dunia itu bukanlah pergi, mau kemana kita pergi gitu. Tak ada tempat di luar bumi ini gitu. Mau kemana kita pergi? Ya. Nah, perlindungan kita itu hanya ada di dalam Tuhan. Maka segeralah panggil namanya, berserulah kepadanya gitu. Ya saudara, bagaimana orang dengan mudahnya mati dengan sia-sia saudara. Mereka mau melarikan diri dari sana, bandaranya dibom saudara. Ya. Dan ternyata sehebat apapun pertahanan itu bisa dijebol gitu. Tadinya merasa tidak mungkin dijebol. Siapalah mereka gitu. Cuman ya sekedar mungkin tentara kecil lah gitu. Jadi apapun bisa terjadi gitu. Ya, tadinya mungkin dari keyakinan gitu. Wah, mana mungkin Tuhan membiarkan kita. Tapi ternyata sejarah membuktikan ada masanya di mana Tuhan meninggalkan umatnya gitu. Sekalipun itu umat pilihan Tuhan. Gitu. Ya. Jadi saudara, hal itu juga memicu terjadinya peperangan di mana-mana di seluruh dunia gitu. Jadi bukan hanya di sana gitu. Itu seperti pemantik saja gitu. Dan memang dari segi perkembangan teknologi pun memang karena orang sudah tidak saling percaya lagi ya kepada manusia yang lain, maka ada niat-niat tertentu daripada orang-orang tertentu gitu yang mau cari aman gitu, maka akan menghabiskan satu populasi gitu. Sehingga mereka menciptakan koloni baru gitu. Sudah sampai ke situ kan pikirannya. Bagaimana memproduksi manusia gitu. Benar-benar manusia gitu. Dengan memasangkan DNA di dalamnya gitu. Itu sebabnya saudara melalui melalui vaksinasi kemarin itu sebetulnya mengumpulkan sampel. Yang lebih pentingnya itu adalah mengumpulkan sampel DNA seluruh dunia gitu. Sudah sampai segila itu manusia. Hanya ingin mempertahankan ras gitu.
Bahkan sudah sampai kepikiran di mana mereka itu mengcopy dirinya sendiri gitu. Bayangkan seperti itu. Artinya mereka tidak akan mati gitu. Karena mereka membuat kopian diri mereka sendiri gitu. Sudah sampai seperti itu, saudara. Tetapi saudara, ketika kita memperoleh kebenaran gitu. Ketika hubungan kita itu baik dengan pencipta kita. Ketika kita menyadari keadaan kita bahwa tidak ada bagi kita perlindungan yang lain kecuali Tuhan. Ini nggak bisa ini ya. Tuhan mengenal hati setiap manusia. Manusia tidak bisa mempermainkan Tuhan. Dari mulutnya bisa mengatakan, oh hanya Tuhan satu-satunya. Tapi pada kenyataannya bukan begitu. Kan begitu kan? Hanya di mulut yang keluar seperti itu. Tetapi ternyata pada kenyataannya, pada prakteknya, dia masih mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak memiliki karakter Tuhan. Dia tidak memiliki watak Tuhan. Macam mana? Macam mana bisa dia dianggap sebagai orang pilihan Tuhan? Tidak mungkin, saudara. Tidak bisa. Jadi saudara, ini saudara waktu di mana kita itu masih bisa saling menasehati. Saudara masih bisa mendengarkan nasihat saya gitu. Dan saudara masih ada di sini gitu. Bisa mendengarkan setiap perkataannya setiap hari. Akan ada waktunya di mana setiap manusia itu akan dicobai gitu. Dicobai oleh keinginannya. Itu yang akan membuat walaupun saudara dia itu memanggil nama Tuhan, tetapi dia tidak tahu sudah ditinggalkan oleh Tuhan gitu. Itu masa yang sangat sulit, saudara. Makanya saudara, betapa pentingnya Tuhan mengajarkan murid-muridnya mengatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu bukan sekadar doa, tetapi itu adalah keadaan kita untuk benar-benar bergantung kepada Tuhan. Akan terlihat saudara, apakah kita benar-benar terbukti kita itu mengandalkan Tuhan. Akan terlihat dari bagaimana kita hidup setiap hari saudara. Siapapun kita, keadaan apapun yang sedang diperhadapkan kepada kita saat ini, dalam level apapun kehidupan jasmani kita saat ini gitu. Dalam keadaan apapun kondisi kita saat ini saudara, Tuhan melihat dengan jelas. Jadi dia tahu siapa yang akan dia lindungi. Dia tahu siapa yang akan dia pelihara, yang akan dia jagai, yang akan dia tuntun. Orang sombong tentu dia tidak akan tuntun. Tentu tidak akan dia nasihati. Hanya orang yang rendah hati. Rendah hati itu adalah belajar mencari Tuhan, mencari kebenaran. Berlatih duduk di kaki Tuhan. Berlatih menerapkan firman Tuhan gitu. Dari situlah engkau akan didapatkan oleh Tuhan. Jadi dikatakan tadi memalingkan hati itu sebagai prasyarat. Palingkan hatimu dulu kepada Tuhan. Dari kita mulai memalingkan hati kita kepada Tuhan, maka kita bisa mendengarkan suaranya. Oke? Setelah itu, setelah kita mendengarkan,
Diharapkan Tuhan kita itu melakukan atau menerapkan yang kita dengar gitu. Apa saja yang kita dengar? Ya tentu yang berhubungan dengan keadaan kita. Dalam keadaan kita terdesak, keputusan apa yang kita ambil? Ketika Tuhan bilang, sudah tenang gitu. Kita mesti berjuang untuk tenang. Ya. Tenang, jangan khawatir. Jangan lawan firman itu. Oh, namanya manusia mesti khawatir. Jangan lawan. Engkau mesti setuju dengan firman itu. Jangan bilang, iya sih mengatakan gampang. Tapi pada prakteknya itu sulit. Jangan mau bilang seperti itu. Ya, cukup di dalam hatimu. Tetapi engkau mesti berjuang untuk tidak khawatir. Ketika Tuhan katakan tenang. Jaga hatimu katanya. Oke, belajar jaga hatimu. Walaupun di dalam rasanya engkau bergejolak. Dari mukamu kepada setiap orang, engkau mesti menunjukkan wajah yang sukacita gitu. Walaupun di dalam rasanya engkau hancur remuk gitu. Karena engkau menahan gempuran di dalam hatimu gitu. Gempuran di dalam batinmu gitu. Tapi karena engkau mau menghidupi firman, engkau berusaha menenangkan hatimu. Dan diam-diam rohmu itu berseru kepada Tuhan gitu. Saudara ngerti maksudnya ya? Bagaimana rohmu berseru kepada Tuhan. Itu di dalam hatimu gitu. Dan Tuhan mengenali itu saudara. Seruan hatimu itu dia dengar gitu. Seruan rohmu itu dia dengar gitu. Karena rohmu itu berada di tempat yang paling dalam kemanusiaanmu. Dan Tuhan itu ada di bagian paling dalam itu. Maka pasti roh Tuhan akan mendengarkannya. Ketika engkau berdoa dari hatimu yang paling dalam. Tuhan mengenali itu. Dan Tuhan paling tidak tahan untuk dengan segera menolong engkau. Jadi kalau nampaknya menurutmu Tuhan belum menolong engkau, itu hanya menurutmu. Dia tahu yang terbaik. Dan selalu percaya dengan Tuhan yang seperti itu gitu. Sabar menanti Tuhan yang seperti itu. Dia tidak pernah membiarkan orang menanti dengan sia-sia. Karena dia tahu menunggu itu sebagai sesuatu yang menyakitkan. Karena dia sudah menunggu engkau terus ketika dia mengetok pintu hatimu. Dia tidak memaksa untuk masuk ke dalam hatimu. Dia menunggu engkau. Dan begitu engkau membukakan pintu hatimu, betapa senangnya dia. Sama saudara. Ketika engkau mengetok pintu hati Tuhan gitu. Oh, Tuhan tidak seperti saudara yang tidak dengarkan ketokannya Tuhan gitu. Baru saja engkau berniat, sudah Tuhan langsung tahu. Karena kepekaannya saudara jauh daripada kepekaan manusia. Dia sangat peka. Kalau ada orang yang gak bisa tidur gitu ya, ketika mendengarkan ini yang kecil gitu, suara yang kecil gitu ya. Misalnya mendengarkan derap langkah gitu ya. Langsung walaupun dia tertidur gitu bisa langsung terbangun gitu. Kan ada orang seperti itu kan. Artinya sangat peka gitu. Sangat sensitif gitu. Tuhan jauh lebih sangat sensitif.
Engkau mesti percaya Tuhan yang seperti itu. Kalau engkau susah membukakan pintu hatimu kepada Tuhan, itu wajar karena engkau rusak. Tapi Tuhan tidak pernah dirusak oleh siapapun. Tidak pernah dirusak oleh iblis. Hatinya tidak pernah berubah untuk mengasihi manusia. Tidak pernah berubah. Jadi jangan mau ditipu oleh iblis. Percayalah kepada Tuhan. Dan inilah waktu terbaik untuk kita itu menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Supaya dunia tahu kalau ada Tuhan di muka bumi ini. Melalui dia menolong saudara. Melalui dia melepaskan saudara. Melalui engkau yang punya ketenangan dalam batinmu. Seluruh dunia akan tahu bahwa Tuhan itu nyata. Oke? Ya. Oh, naikkan itu jangan. Naikkan. Naikkan. Naikkan itunya. Yang di speakernya itu. Hah? Iya, paling speaker itu kan klik kanan dia. Klik kanan kan baru ada yang recording. Kan? Ya kan? Klik kanan yang di speaker bawah itu loh. Klik kanan baru recording, playing gitu loh. Nah, baru kliklah yang bunyi itu, yang hidup itu baru properti. Baru nanti levelnya naikkan. Klik dulu itu yang lagi nyala itu, klik. Baru naikkan lah. Naikkan aja. Naikkan udah full. Naikkan full aja udah. Coba lihat rekaman tinggi enggak? Di rekaman, buka rekaman. Kok apa itu? Cek 1 2. Cek 1 2. Udah tinggi. Yang direkod itu? Sudah, cek 1 2. Oke, baik. Oke, sudah paling tinggi itu ya. Nanti boleh dicek. Yang di radio boleh cek. Kalau sudah oke, kasih ini. Oke, baik. Sudah oke ya? Ya. Baik, saudara. Oke, sebelum saya lupa gitu ya. Kalau saudara yang mendengarkan radio gitu, jadi caranya untuk supaya tidak pindah-pindah itu, klik nanti tambahkan di favorit ya. Radio kita itu tambahkan di favorit aja. Jadi yang usahakan yang di favorit itu hanya radio kita gitu. Lalu bukalah, kalau setiap kali buka radio itu bukalah favorit. Jadi tambahkan dia, klik di situ ada bintang, ada garis 3 itu kan, titik 3 itu, klik di sana, baru jadikan dia ini. Tambahkan di favorit gitu. Baru nanti setelah buka pertama, bukalah dari favorit itu. Oke, supaya nanti dia tidak pindah-pindah. Walaupun misalnya ada kendala dari sini, putus, dia tidak pindah ke radio lain. Dia hanya ini aja, terus akan agak ada stuck sedikit. Baru dia tidak akan pindah-pindah lagi. Kayaknya itu caranya ya, yang di radio ya. Karena memang kalau nanti misalnya saya putar di radio dibandingkan dengan kita melihat di YouTube gitu ya. Kalau di YouTube mungkin kita harus nyala terus YouTube-nya gitu kan. Tapi kalau radio, walaupun kita misalnya matikan layar, kita bisa dengarkan suaranya. Jadi kalau misalnya saudara misalnya lagi kerja, lagi mana gitu ya, nggak perlu nyalakan. Dan kotanya kan cukup kecil. Jadi misalnya nanti saudara dengarkan rekamannya gitu ya. Misalnya saya putar, kalau saya misalnya kasih tahu di radio, di grup radio kita lagi on gitu, coba dengarkan gitu. Ya, bagi saudara yang pas lagi santai apa gitu ya. Jadi di sana nanti saudara akan melihat bagaimana jadi firman itu saudara
kata-kata itu bisa seperti satu pribadi gitu, yang akan menerangkan kepada kita gitu. Jadi dengan kita tidak melihat orangnya gitu, yang saya yang bicara misalnya, saudara hanya dengarkan suara, nanti saudara akan belajar melihat bagaimana firman itu mengajari saudara gitu. Perkataan itu mengajari saudara. Dan itu sangat baik sekali gitu. Mengajari saudara step demi step gitu. Sehingga apa ya semua yang kita persekutukan ini sangat nyata gitu. Jadi kalau kita dikasih kesempatan, misalnya seperti tadi kita kesaksian, tadi pagi gitu kan, kita cerita gitu ya. Dan kalau saudara perhatikan hari-hari sebelumnya, saudara banyak mendengarkan cerita seperti itu gitu. Cerita di mana Tuhan itu nyata gitu. Nah, mungkin tidak akan terus seperti itu. Kenapa tidak terus seperti itu? Karena dia mau kita itu targetnya, kita merasakan Tuhan itu tidak tergantung dengan perasaan kita gitu. Jadi seandainya pun gitu, kita ada dalam keadaan tidak melihat Tuhan, tapi kita tidak meninggalkan Tuhan gitu. Karena apa? Karena kita sadar dengan iman bahwa Tuhan ada di dalam kita. Kita sudah menerima pemerintahan Tuhan gitu. Itulah satu-satunya cara untuk melepaskan kita dari pengaruh kerusakan dunia ini. Jadi kalau saudara lihat bagaimana Tuhan Yesus itu bisa benar-benar hidup dan dia tidak pernah dikalahkan oleh iblis, maka dia tidak pernah dirusak oleh iblis. Dia tidak pernah dicoba, tidak bisa dikalahkan oleh iblis dalam pencobaannya. Enggak pernah bisa. Apapun ditawarkan kepada dia. Bahkan saat yang paling krisis di mana dia itu ditinggalkan oleh Bapa saja, dia bisa tetap di dalam kehampaan dia, di dalam perasaan dia tidak merasakan Allahnya. Dia bisa lolos dengan mengatakan, kepadamu kuserahkan nyawaku. Jadi dia benar-benar tidak dipengaruhi, tidak mengatakan kepada Tuhan, apa yang salah Tuhan gitu? Apa yang salah Bapak? Apa yang salah ini? Kenapa engkau meninggalkan aku? Ada yang salah? Dia tidak mengatakan itu. Dia cepat belajar cepat dia memperbaiki kondisinya gitu. Jadi itu sebabnya saudara, kita sering mengalami ujian seperti itu gitu. Jadi kondisi hati kita setiap hari dengan kita menjaga hati kita setiap hari itu sangat penting gitu. Dan Tuhan melihat itu semua. Kenapa? Karena Roh Kudus ditempatkan di dalam kita. Bahkan dia rela melupakan segala pelanggaran kita di masa lalu. Ya, dia melupakan dari memorinya. Memang si jahat mencoba mengingatkannya terus gitu. Supaya kita lemah. Dia mengacaukan pikiran kita. Jadi pada saat kita itu tidak bergantung sekali kepada Tuhan itu ya, dia pun terus ada di sana berjaga-jaga gitu. Kalau kita mengingat senantiasa dia gitu ya, kita coba ingat ada hal-hal yang kita pakai untuk membangun kesadaran kita dengan mendengarkan seperti yang saya katakan tadi ya. Apalagi saudara, kalau saudara nanti dibantu dengan seperti ini misalnya ya. Kalau saya kasih background sound ya, misalnya seperti ini.
Oke. Coba cek sekarang, saudara dengar nggak suara kecilnya? Coba tes yang dengerin, kekencangan atau saya tambah sedikit ya. Coba cek suara dari saudara. Yang saudara dengar gimana di sana? Kekencangan kah suaranya? Back soundnya? Gimana? Kedengaran nggak? Oke. Oke, sudah? Harusnya sudah. Sudah kan? Hah? Sudah, jangan terlalu kencang. Oh ya. Dah. Oke. Nah, jadi nanti pada saat seperti ini nanti saya dengarkan lagi dalam keadaan itu ya, tidak lagi live seperti ini gitu. Saya siaran ulang pakai radio. Saudara coba perhatikan nanti bagaimana perkataan-perkataan Tuhan itu bisa bisa kita dengarkan dan bisa kita merasakan Tuhan itu nyata gitu. Dan Tuhan itu nyata itu bagaimana benar-benar kita itu seperti seperti dalam satu ketenangan gitu ya. Kan sebetulnya kan kita ini kan disibukkan, paling banyak kita itu hidup ini kan disibukkan dengan supaya kita bertahan hidup kan, masalah makan minum kita kan paling banyak kan, waktu kita habiskan kan, kita harus bekerja 8 jam, bahkan kita dipaksa kadang-kadang harus lembur gitu kan, sehingga ketika kita itu mencapai, misalnya ketika kita lembur gaji kita naik sekian misalnya gitu, akhirnya kan kita juga tingkat kebutuhan kita jadi bertambah, akhirnya terpaksa lagi kita harus berusaha bekerja dengan keras. Kita terpikir, wah nanti harus tambahan kerja lagi nih. Akhirnya apa saudara? Akhirnya kita terjebak di ingin punya uang sebanyak-banyaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Kita punya hanya waktu sisa-sisa untuk Tuhan gitu. Sementara saudara, di kehidupan sorga yang sesungguhnya itu artinya adalah kita itu bisa mendengarkan hikmat Tuhan setiap hari. Jadi di sorga itu nggak blank saudara, nggak hanya bersenang-senang gitu, apa gitu, enggak, itu buang dari konsep saudara. Jadi kalaupun sorga itu, jadi sorga itu sebetulnya suasana hati kita, di mana kita itu memiliki suasana hatinya Tuhan gitu. Dalam Tuhan tidak ada kekhawatiran. Tuhan gak perlu dia mikir besok makan apa, gak perlu. Dia mau pakai apa gitu, gak perlu. Dia mau pakai apa, dia gak perlu bersaing dengan siapa, dia gak perlu. Dia gak perlu memamerkan dirinya, oh nih aku nih punya baju yang bagus gitu, punya jubah yang bagus, aku punya mahkota gitu, gak perlu. Siapa yang bisa menandingi mahkota dia? Tapi kita kan hidup di dunia ini, coba. Kalau kita mau beli baju, kita mau coba merek kan gitu. Sehingga kadang-kadang fungsinya itu menjadi pakaian kita gitu, itu jadi hilang gitu. Semua itu saudara, di dunia pendidikan apa gitu, semuanya bersaing. Sehingga akhirnya manusia itu saudara, kerjanya itu aja gitu. Sorry, sepertinya ada yang ganti.
Oke, sudah. Oke, sudah saya ganti ya. Ada masalah di itunya, masuk iklan gitu. Baik, oke ya. Ayo kita lanjut ya. Saudara, saya mencoba saudara buka wawasan saudara kembali gitu. Jadi, mulailah coba berpikir gitu. Kenapa sih waktuku habis gitu? Kenapa sih aku susah ini memusatkan perhatianku untuk mendengarkan firman Tuhan gitu? Kenapa untuk hal-hal yang lain aku habiskan kuotaku? Kenapa untuk mendengarkan firman Tuhan ini aku nggak bisa memusatkan gitu? Ataupun begini, bukankah kalau untuk mendengarkan firman-Nya Tuhan akan berikan kita kemudahan harusnya? Sedangkan untuk kebutuhan jasmani kita aja dipelihara sama Tuhan. Apalagi untuk kebutuhan roh kita. Gak mungkin enggak. Dia pasti lebih mengutamakan itu. Cobalah saudara mulai sedikit berpikir rasional gitu. Lihat bagaimana cara Tuhan menyelamatkan saudara. Perhatikan. Ini waktu yang sangat nyata Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Cara Tuhan membawa kita itu masuk ke dalam kerajaannya adalah dengan membukakan sedikit demi sedikit, saudara. Seperti itulah caranya. Dengan menyingkapkan kepada kita. Seperti yang saya ceritakan kepada saudara tadi, saudara. Dengan dia membawa kita melihat Tuhan itu semakin nyata. Saya sudah sering ceritakan kepada saudara. Dengan hanya menjaga hati saya tidak khawatir, saya melihat pertolongan Tuhan yang banyak sekali. Hanya dengan begitu. Pelayanan kita bisa berjalan sampai dengan hari ini, saudara. Menurut manusia tidak mungkin kita bisa menjalani seperti ini. Mereka mungkin akan kaget. Untuk apa pemborosan ini gitu? Kenapa kalian gak pakai satu ruko aja? Bisa aja perkataan mereka seperti itu. Dan saudara akan lihat nanti bagaimana ini semakin berkembang gitu. Tetapi tentu saudara, perkembangan kita bukan seperti perkembangan gereja yang dulu, yang sudah besar, yang pernah kita tinggalkan. Tentu tidak seperti itu. Apa yang saudara lihat di dalam Alkitab tentang bagaimana kehidupan sorga itu Tuhan akan munculkan dalam persekutuan ini. Tetapi sebagai kontrasnya, sebagai pembandingnya maksudnya, Tuhan akan perlihatkan dengan sekeliling kita. Seperti yang saya ceritakan tadi pagi. Sharing saya kemarin, saudara. Saudara lihat bagaimana kondisi. Bagaimana bisa menjalani? Bagaimana rasanya di antara jemaat bisa seperti itu? Melakukan hal yang tidak terpuji gitu. Bahkan bisa menggoda yang lain gitu. Itu kan sesuatu yang sangat, gak bisa seperti itu. Tetapi saudara,
Ketika Tuhan memunculkan di antara kita ini, saudara, persekutuan ini, Tuhan akan jagai kita, Tuhan akan lindungi kita, Tuhan akan bimbing kita. Kalau semua kita merendahkan hati kita mencari Tuhan, kita datang kepada Tuhan bersama-sama. Tuhan, lepaskan kami dari segala pencobaan gitu. Maka tujuan hidup, tujuan semua manusia yang didambakan semua manusia, bagaimana melihat ketenangan di depan gitu. Itu akan Tuhan tunjukkan kepada kita gitu. Tuhan akan bimbing kita, saudara. Saudara, kita ini rusak. Di dalam kita ini ada kesombongan. Di dalam kita ini banyak sekali kerusakan, ingin membenarkan diri sendiri. Itu semua adalah domainnya iblis. Dan setiap kita punya kesempatan untuk jatuh ke situ. Kalau kita tidak bergantung kepada Tuhan, kapanpun kita punya kesempatan jatuh ke situ. Karena itu juga sebetulnya sebagai satu cara Tuhan untuk membawa semua manusia ini datang kepada Dia dan memohon kehidupan daripada Dia. Ya, itu cara Tuhan. Oh saudara, tak ada yang bisa mengisi kekosongan hati kita. Dan banyak sekali kita memiliki kekosongan hati, saudara. Kan karena mereka itu ingin dipuaskan, maka mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji kan. Stres di rumah, stres dengan pekerjaan, stres kalau dia mungkin ada bos di atasnya. Ketika misalnya dia ditekan dari atas, maka dia tekan lagi ke bawah. Yang di bawah mau tekan gimana? Siapa yang mau ditekan dia? Yang di bawah dia simpan. Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa saya? Kamu pikir kamu bisa melakukan segala pekerjaan kalau tidak ada saya? Tunggu kamu. Itulah yang terjadi. Itu dunia. Dan kita tinggal di dunia. Kalau satu hari saja kita tidak bergantung kepada Tuhan, itu artinya kita sedang keluar dari Tuhan. Lalu timbul pertanyaan, lalu gimana dong Tuhan? Bagaimana? Apakah terlalu berat? Apakah mustahil? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bagaimana kita bisa merasakan kondisi Tuhan yang sesungguhnya? Hanya di dalam Tuhan kan ada kedamaian. Hanya di dalam Tuhan ada kebahagiaan. Hanya di dalam Tuhan ada kepuasan. Cobalah engkau puaskan dirimu. Cobalah. Engkau akan tersiksa. Karena setiap kali engkau sudah mengatakan, oh kalau aku punya ini enak lah. Cobalah kamu punya itu, enak enggak? Enggak, sebentar aja. Dan terus engkau mencari. Tetapi di dalam Tuhan, saudara, engkau bisa melanjutkan hidupmu ini. Engkau menghadapi kehidupan yang sama dalam perjalanan hidupmu. Engkau menghadapi keluarga yang sama, orang-orang yang sama. Engkau menghadapi lingkungan yang sama. Tetapi yang berubah adalah, yang membuat engkau berbeda adalah ada Tuhan di dalam engkau. Buktinya apa? Engkau tidak takut. Engkau tidak khawatir. Engkau tidak tawar hati. Engkau tidak beri kecewa. Mukamu tidak murung.
Makanya dikatakan pikirkan hal yang baik. Yang mulia, yang sedap didengar. Apa saja berita yang kau dengarkan, oke? Jangan mau dipengaruhi hatimu oleh itu. Oke? Jangan mau dipengaruhi hatimu oleh itu. Keadaan apapun yang terjadi, apa saja berita yang kau dengarkan, tenangkan hatimu. Perhatikan bagaimana Tuhan Yesus menghadapi segala situasi. Ketika dia dengar Lazarus sakit gitu, dia tetap santai melayani. Dan dia tahu, di dalam hatinya, Lazarus mati. Dia langsung ingat, dia langsung wajah daripada Maria dan Marta itu terpampang jelas di wajahnya. Dan dia mulai merasa gini, kecewa nih Maria sama saya, kecewa nih Marta sama saya karena saya gak ada di situ. Dia datang, dia sengaja tahan. Singkat cerita saudara, dia bisa menghadapi itu dengan menjaga ketenangan hati. Itu yang buat dia bisa memanggil Lazarus itu keluar. Karena saudara bisa perhatikan, ada masa ketika dia ada di Bethlehem, di Nazaret itu, ketika dia balik kampung. Kan pada waktu itu dia tidak bisa buat mujizat di sana. Karena apa? Dia terganggu. Makanya dia heran, kok bisa ya? Aku nggak bisa lakukan mujizat di sini banyak gitu. Makanya dikatakan, seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya sendiri. Oh, karena itu ya. Sudah, dia gak kecewa. Kan pada waktu dia mau membagikan Lazarus, apa yang terjadi saudara? Kan orang-orang itu kan ngomong, masakan dia gak bisa membuat sesuatu supaya Lazarus itu tidak mati? Wah, itu. Dia langsung cepat saudara. Biasanya dia itu kan tidak semua dibangkitkan dia orang mati gitu. Kan ketika dipaksa oleh orang-orang Yahudi, biasanya kan dia itu ketika mereka minta supaya membuat mujizat terus, kepadamu hanya akan diberikan tanda Yunus katanya gitu. Karena mereka maksa dia nggak mau dipaksa. Tapi ketika pada saat itu saudara, ketika dia mendengarkan itu, dia harus menjaga kondisi hatinya. Karena ngapain harus ini, sudah 4 hari kok. Dia bisa menjaga ketenangan hatinya. Buka itu katanya. Geser batunya. Udah berbau Tuhan. Bukankah sudah bilang, kalau engkau percaya, engkau akan melihat. Dan terjadilah. Perhatikan saudara, apapun yang kau dengarkan, karena setiap hari saudara kita akan dijejali dengan informasi. Ya. Dan gampang sekali saudara dunia ini runtuh. Gampang sekali. Dan mereka terus akan menakut-nakuti orang yang beriman. Sampai membuat tidak ada iman di bumi ini. Itulah pekerjaan si jahat. Tapi pekerjaan Tuhan adalah untuk membuat engkau beriman melalui semua keadaan yang kau lihat. Engkau tidak perlu berusaha menjadi lebih pintar dari orang-orang dunia ini.
kalah, engkau kalah. Engkau belajar dengan kuat gitu. Kalah tekun dengan siapa? Engkau kalah. Karena bukan cara seperti itu. Orang-orang pintar bisa stres dalam kepintarannya. Tapi Tuhan tidak mengharapkan manusia stres. Dia mau manusia itu jadi langit baru dan bumi baru yang diciptakan bagi kita, yang akan engkau masuki nanti. Di sana tidak ada stres. Orang tidak akan memompa pikirannya. Tetapi hal-hal yang indah, yang luar biasa akan tercipta. Lihat saudara, peperangan yang sedang terjadi di Israel itu. Lihat bagaimana gedung-gedung itu runtuh dalam hanya sekali boom, itu dari atas ke bawah langsung turun. Berapa lama membangun itu saudara? Apa saja yang ada di dalam? Berapa banyak orang-orang di dalamnya? Kenangan-kenangan yang ada di dalamnya. Kan begitu kita tinggal di rumah kan. Misalnya kita tinggal di satu rumah. Misalnya 10 tahun kita tinggal di rumah itu. Banyak kenangan kan di rumah itu. Betul gak? Ketika pergi ke sana, masuk lagi di sana. Wah, aduh di sini lari-lari, ada foto di sini. Banyak kenangan di sana. Tapi ketika itu runtuh, semua segala kenangan itu terkubur di situ. Kan gitu kan? Dan itu sangat mudah runtuh. Tapi tahukah saudara? Di dalam Tuhan selalu ada yang baru. Selalu baru gitu. Itulah di langit baru, bumi baru. Gak ada yang kusam di sana. Itu kehidupan, dia hidup. Bukan benda-benda mati yang hancur. Di sana ada kehidupan. Sebelum kemajuan teknologi, sebelum teman-teman kita, kalau kita ingat dulu saudara, bagaimana kita pertama kali buka pelayanan ini. Lihat saudara kesederhanaan kita dulu. Masih ingat dulu? Cobalah nostalgia sedikit. Betapa indahnya waktu itu. Ya enggak? Belum banyak orang punya rumah pada waktu itu kok. Masih pada nyewa semua. Tapi keadaan itu indah saudara. Coba ketika sudah punya. Merasa dirinya lebih hebat dari yang lain. Ketika dia punya barang-barang tertentu gitu. Ketika dia punya deposito mungkin. Ketika dia punya berapa rumah mungkin. Wah, merasa sudah lebih baik dari yang lain. Lupa kalau dulu pernah tidak punya rumah. Lupa kalau dulu tidak pernah punya deposito. Merasa diri lebih baik daripada yang lain. Dan itulah hidup di dunia. Tapi tahukah saudara, kehidupan di dalam Tuhan, Tuhan itu punya segalanya, tapi dia seperti tidak punya apa-apa. Bukan berarti dia tidak punya apa-apa. Wong punya dia kok segala sesuatu. Menurut ukuran dunia saudara, menurut ukuran gereja-gereja lain, mungkin rasanya kita ini gak bisa buat apa-apa. Tapi lihat, mari kita buktikan kalau benar Tuhan ada di antara kita. Mari kita buktikan, mari kita lihat bersama-sama apa yang akan Tuhan kerjakan di antara kita dari hari ke hari. Perhatikan hatimu, perhatikan ketenangan hatimu. Perhatikan bagaimana engkau bangun setiap pagi, cek setiap hari. Bagaimana engkau tidur ketika engkau mau tidur gitu. Coba. Capailah hal di mana engkau dipuaskan Tuhan setiap hari. Segala sesuatu yang lain itu akan mengikuti.
Ya, kemanapun engkau pergi, engkau akan bawa kehidupan. Engkau akan bisa menghapuskan air mata orang lain. Ketika engkau berjumpa mungkin dengan orang yang sudah di ujung kematian, mungkin penyakitnya sudah di list sama dokter. Ini loh penyakitmu A, B, C, kondisi gula darahmu sekian, tekanan darahmu sekian, ini penyakit apa, kalau kamu makan ini terlalu banyak, wah dibuat semua aturan itu. Lalu dokter menyimpulkan umurmu hanya tinggal beberapa bulan lagi katanya gitu. Lalu engkau berjumpa dengan orang itu, dibawa Tuhan berjumpa dengan orang itu. Saudara, kalau mungkin selama ini saudara dalam pikiranmu, oh Tuhan lakukan mujizat, gak perlu seperti itu. Dengan engkau berkata-kata, engkau bisa arahkan hatinya kepada Tuhan. Cukup itu yang kau buat. Cukup tenangkan hatinya. Keputusan ada di mulutmu. Dan engkau akan lihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya melalui mulutmu. Ya, kepada siapapun engkau berjumpa. Dan ketika engkau melihat itu, coba cek bagaimana hatimu. Pasti engkau akan bahagia ketika melihat orang lain yang sudah mau mati punya pengharapan. Itulah kepuasan Tuhan. Jadi engkau mesti belajar mengenali kepuasan Tuhan. Apa itu kepuasan? Apa itu kebahagiaan dalam Tuhan? Kebahagiaan Tuhan adalah melihat ciptaannya bahagia. Tuhan puas, saudara. Dia tidak mau kita ini punya beban. Enggak. Dia sudah setel hatinya. Cukup sebagai seorang ayah. Cukup ayah yang menderita nak. Gitu loh. Tapi bukan berarti engkau jadi anak terus kan. Suatu saat ketika engkau menjadi dewasa kan engkau akan jadi ayah. Engkau akan berkata seperti itu kan. Tapi itulah Tuhan. Jadi jangan pernah salah mengira Tuhan. Jangan iri dengan orang lain yang lebih baik hidupnya. Jangan pernah iri. Karena iri itu membusukkan tulang. Jangan mau murung, saudara. Lakukan segala sesuatu seperti engkau sudah hidup di langit baru, bumi baru gitu. Maka saudara, kita akan melihat kehidupan itu yang ditunjukkan Tuhan itu semakin terang benderang. Tidak ada ketakutan di dalam dirimu. Oh saudara, dunia ini saudara ketika melihat semua berita ini dipenuhi dengan ketakutan semua. Karena semua berimbas. Lihat saudara, wong mereka yang berebut gitu kan. Wong masalah pusaka mereka kok. Ketika mereka katanya minta tolong sama Indonesia, katanya, "Pak, emang Indonesia ini cuman etnis agama tertentu saja gitu." Lucu kan gitu. Lalu kita ini kan bangga mengatakan, wah, kita kadang-kadang mereka gitu. Bah, macam mana? Gak peduli entah mereka itu salah atau enggak, entah berita mereka itu salah atau enggak. Kita gak tahu kalau kita dipermainkan, tapi ego kita, bangsa kita gampang sekali dipermainkan, saudara. Kalau misalnya mereka emosi ketika melihat itu, saudara. Apalagi mereka buat berita. Kalau saudara baca berita di Indonesia, saudara. itu berat sebelah, saudara. Karena apa? Dia memihak.
Kadang-kadang gereja juga gitu juga gitu. Kita terjebak sendiri, saudara. Tahu nggak, saudara? Kita nggak bisa bela Israel dalam hal ini, nggak bisa. Tahu nggak, saudara? Kenapa mereka harus membangun itu? Apakah Tuhan suruh mereka bangun itu? Bukan. Itu karena kekerasan kepala mereka, saudara. Tapi bukan kita juga membenarkan yang satu. Sama-sama ego semua. Kenapa mereka itu harus membangun itu, saudara? Tahu, saudara pikir? Karena kegerasan hati mereka. Karena mereka tidak pernah mau menerima Tuhan yang sudah datang menjadi penebus dosa. Nggak pernah mau mereka menerima. Maka keraslah hati mereka. Jadi kalaupun ada yang mau kalaupun ada yang mau memperdamaikan mereka, musuh misalnya Perdana Menteri gitu, mau perdamaikan mereka, itu akan dibunuh oleh garis-garis besar, oleh garis-garis keras di negeri mereka. Kita pun gak boleh tertipu, saudara. Kita gak boleh bilang, oh itu mereka harus menggenapi firman Tuhan. Gak begitu gitu. Mereka harus menggenapi firman karena ketegaran hati mereka. Jadi hukum atau firman bagi kita itu berbeda. Itu karena kekerasan hati mereka, makanya firmannya itu sama mereka gitu loh. Seandainya jadi mereka itu kayak dipaksa, saudara, untuk menerima pengorbanan Tuhan, supaya keegoan mereka, kesombongan mereka itu runtuh gitu. Kesombongan mereka itu, mereka gak mau terima kalau Tuhan Yesus itu mati di atas kayu salib. Itu aja, sombong gitu. Jadi kita gak boleh membenarkan mereka. Kita gak boleh ada di pihak mereka. Gak bisa. Sama dengan yang satu juga begitu. Jadi ketika kita melihat itu, sekarang hati kita ada di mana? Di Tuhan yang sekarang atau di dunia ini? Saudara mesti lihat itu. Kalau hatimu di dunia ini, matilah, binasalah. Kalau hatimu ada di tangan Tuhan, saudara, kalau engkau memalingkan hatimu kepada Tuhan, kemanapun engkau pergi, engkau akan bawa kehidupan. Ya. Kan peperangan sedang terjadi sekarang. Ketika orang rasanya panas, kalau diberitakan kemana gitu kan. Cobalah, saudara, tunggu Tuhan. Engkau mau bicara apa kepada kelompok itu gitu. Maka engkau akan melihat bagaimana Tuhan meruntuhkan pikiran manusia. Disitulah engkau akan melihat pemerintahan Tuhan ditegakkan, saudara. Oke, saya lanjut sedikit. Ya. Baik. Mereka yang mengasihi Tuhan adalah semua orang yang mengejar kehidupan,
yaitu orang-orang yang mengejar kebenaran dan sungguh-sungguh menginginkan Tuhan. Mereka semua memiliki pencerahan Roh Kudus dan telah digerakkan olehnya. Mereka semua mampu memperoleh bimbingan Tuhan. Oke ya, lihat seperti yang saya katakan tadi ya. Ayo, mulai ya, keluar gitu. Berhenti mencari dunia ini ya. Walaupun engkau masih bekerja, lihat kemudahannya di mana nanti. Ya, lihat kemudahannya. Lihat bagaimana benar-benar Tuhan pelihara hidupmu. Lihat bagaimana engkau tidak tersiksa oleh persaingan dunia ini. Lihat bagaimana tidak akan ada iri di dalam hatimu. Tidak ingin bersaing dengan dunia ini. Tidak berusaha menonjol di dunia ini. Itu sangat menyiksa manusia. Kenapa? Engkau akan memperoleh bimbingan Tuhan. Jadi itu tujuannya kita bersekutu setiap hari. Milikilah bimbingan Tuhan setiap hari. Ketika seseorang mampu merasakan bahwa mereka berutang kepada Tuhan, itu karena mereka telah digerakkan oleh Roh Kudus. Mereka yang merasakan seperti ini cenderung memiliki hati yang rindu dan akan mampu mencapai jalan masuk ke dalam kehidupan. Namun jika engkau berhenti pada langkah tertentu, engkau tidak akan bisa masuk lebih dalam. Masih ada bahaya terjebak di jaring iblis. Dan pada titik tertentu iblis akan menawanmu. Gitu. Nggak kelihatan, semua pekerjaan ini nggak kelihatan. Tapi engkau bisa merasakan apakah engkau tertawan oleh iblis atau tidak. Dari mana? Kalau engkau memperoleh kebenaran, buktinya adalah engkau merasakan kemerdekaan. Oke? Kebebasan. Dan engkau akan merasakan bimbingan setiap hari. Ada banyak jebakan daripada si jahat, tawan daripada si jahat gitu. Tapi saudara, kalau engkau memalingkan hatimu kepada Tuhan seperti dikatakan tadi, maka engkau akan mendapatkan pencerahan daripada Roh Kudus gitu. Lihat. Penerangan Tuhan memungkinkan manusia mengenal diri mereka sendiri, sehingga mereka kemudian merasakan perasaan berutang kepada Tuhan. Mereka menjadi rela untuk bekerja sama dengannya dan membuang hal-hal yang tidak menyenangkan Dia. Ini adalah prinsip pekerjaan Tuhan. Engkau semua bersedia untuk mengejar pertumbuhan dalam hidupmu dan mengasihi Tuhan. Jadi sudahkah engkau membuang cara-cara lahiriahmu? Jika engkau hanya membuang cara-cara lahiriahmu dan menahan diri untuk tidak berperilaku mengganggu dan sombong, apakah itu benar-benar mengejar pertumbuhan dalam hidupmu? Jika engkau membersihkan dirimu dari semua perilaku lahiriah tetapi tidak masuk ke dalam firman Tuhan, ini menunjukkan bahwa engkau tidak secara aktif membuat kemajuan. Lihat saudara, ada banyak orang saudara hanya mencoba, ya bos, yang penting aku sudah baik lah, aku sudah nggak ini, gitu kan? Jadi dia tidak punya satu satu kerinduan untuk mencari Tuhan gitu, atau mencari kebenaran gitu. Yang penting ya sudahlah, aku baik aja, rumah tangga baik gitu kan? Ya sekali-sekali aku bisa menolong orang, bisa membantu gereja atau apa gitu kan? Tetapi tidak punya firman. Tidak punya persekutuan, maka suatu saat engkau pasti akan jatuh gitu. Jatuhnya itu gampang saudara, mudah. Ketika engkau tidak memiliki sukacita, engkau sudah jatuh gitu.
Ketika engkau khawatir, engkau sudah jatuh. Ketika engkau tidak punya semangat dalam hidup, engkau sudah jatuh. Simple saja gitu. Ketika engkau tidak punya kesukaan untuk datang kepada Tuhan, engkau sudah jatuh. Artinya engkau sudah tertawan. Artinya iblis sanggup menahan engkau untuk tidak datang ke hadirat Tuhan. Kalau engkau tidak mendengarkan suara Tuhan di hatimu, engkau sudah jatuh. Jadi sesimpel itu. Lalu ketika engkau mendengarkan perkataan ini, apa yang timbul di hatimu? Apakah engkau menjadi diam, pasif? Atau engkau berteriak kepada Tuhan? Apakah engkau memperbaiki sujudmu di hadapan Tuhan? Ketika engkau memperbaiki sujudmu di hadapan Tuhan, maka engkau pasti mendengarkan Dia. Ketika engkau punya tekad yang kuat, ketika pertama kau datang, kau sudah perbaiki sujudmu, engkau belum mendengarkan suara Tuhan, tapi engkau tetap menunggu sambil engkau memohon di hatimu, Tuhan, hatiku tak tahan menunggumu, gitu kan? Ada lagu seperti itu kan? Itu Daud. Dia terus menunggu Tuhan. Bosan gak saudara menggembalakan kambing yang 2-3 ekor gitu? Kalau dia terus merenungkan hidupnya saudara, merenungkan keadaannya, dia pikirkan, kalau misalnya kan dia dengarkan omongan teman-temannya, kok kamu yang pergi, kok abang-abangmu gak pergi gitu. Memang kamu itu gak dikesayang sama bapakmu katanya. Gitu. Bapakmu itu lebih sayang sama abang-abangmu katanya. Jangan-jangan kamu bukan anak sah katanya. Wais. Kalau Daud memikirkan itu saudara, mati meranalah dia saudara. Disitulah mulai saudara, tulangnya mulai membusuk saudara. Kalau dia iri sama abang-abangnya. Sama dengan Yusuf ketika dia dibuang. Ketika saudara-saudaranya itu, abang-abangnya membuang dia ke sumur itu saudara. Ketika dilihat lalu dibawa oleh orang Mesir itu saudara. Waduh, kalau dalam perjalanan sampai dia kerja di sana, kalau dia itu merenung gitu ya, apakah dia bisa mencapai mimpinya Tuhan, mimpi yang diberikan oleh Tuhan kepada dia? Tidak pernah bisa. Jadi perhatikan hatimu. Apa dengan keadaan yang sedang kau hadapi gitu, apa membuat engkau jadi pasif? Buktikan kalau Tuhan itu nyata. Engkau datang terus. Tolong Tuhan gitu. Ketika engkau mendengarkan kesaksian-kesaksian dari sini, Tuhan, aku mau melihat itu. Oh, dari dulu saudara saya melihat, dari pertama kali saya bertobat saudara, saya sudah belajar mendengar suara Tuhan. Dari dulu. Ketika saya dengar dalam hati saya, coba kamu lihat ke sana, coba kamu dekati. Mereka pasti sedang membicarakan firman Tuhan. Saya lakukan saudara. Waktu itu saya masih bekerja saudara sama orang lain. Saya lagi nunggu bos saya datang menjemput saya karena saya servis di sana gitu. Saya deketin orang itu. Betul. Mereka sedang membicarakan firman Tuhan. Tapi saya nggak perlu nimbrung dengan mereka karena saya nggak kenal siapa mereka. Tapi saya taat mendengarkan suara itu. Dan benar kan? Dan tahukah saudara, begitu banyak kesaksian-kesaksian yang saudara dengar, itu hanya mengikuti dorongan di dalam di sini. Dari banyak yang saudara dengarkan, yang saudara dengarkan kesaksian saya bagaimana misalnya saya melihat Tuhan Yesus seperti dokter, itu saya hanya mengikuti di dalam. Dan saya ceritakan kemana-mana. Ketika saya ceritakan, memang keadaannya seperti itu. Seperti tangan saya yang saya bilang saya jatuh itu, tangan saya itu terkilir gitu. Ketika saya berdoa sama Tuhan, masakan di dalam penglihatan itu saya lihat
Sini dulu, lihat tanganmu. Saya lihat memang seperti Tuhan Yesus pegang tangan saya. Dan saya merasakan air matanya netes di tangan saya. Oh, itu seperti kayak imajinasi aja, saudara. Tapi benar-benar, saudara, itu nyata. Iya, saya ceritakan semua sama saudara kan. Semua cerita itu kan. Hal-hal sederhana itu, saudara, membuat ketika saya cerita tulis kepada saudara, kepada siapapun saya bicara, ada begitu banyak cerita yang bisa saya ceritakan gitu. Seperti itulah kita, saudara. Di tengah-tengah dunia ini tidak merasakan Tuhan, tidak melihat kedatangan Tuhan. Mereka masih menantikan kedatangan Tuhan. Tapi kita sudah berbicara mengenai Tuhan sudah datang kedua kali. Ini bukan doktrin kan? Ini pengalaman kita kan? Kalau orang bertanya kepada kita, mana Tuhan itu? Kita cerita kepada dia. Ketika kita buka mulut kita ceritakan pengalaman kita. Oh, hati mereka berbinar-binar. Ya kan? Muka mereka berseri-seri. Nanti, saudara, mereka itu akan merenungkan. Karena apa, saudara? Kepada siapa mereka bisa minta tolong? Mereka sudah memanggil Tuhan yang mereka kenal gitu, sudah panggil Yesus, nggak ada rasa apa-apa. Tapi di sana ada orang, dari mulutnya itu aku dengarkan kata-kata yang membuat aku bersemangat. Mungkinkah Tuhan yang dia bilang itu adalah Tuhan yang benar? Rasanya iya. Seperti itulah kita lihat dunia ini berubah. Di saat seperti itulah kita melihat malaikat-malaikat Tuhan turun. Iya, saudara, terlalu indah, saudara, hari demi hari. Baik, saudara, puji Tuhan sudah jam 9. Mari kita berdoa. Makasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini. Terima kasih persekutuan ini Tuhan. Engkau nyata di antara kami. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Saat ini kami mau beristirahat dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kami boleh beristirahat dengan hati yang puas sampai kami besok bangun dengan tubuh yang segar. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus pelihara kami. Haleluya. Mari semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.